Saya hanya menarik tirai jendela dengan santai. Dan itu langsung menyebabkan kepanikan di seluruh negeri naga. Tak lama kemudian, kabar ini tersebar ke seluruh dunia. Negara-negara di seluruh dunia terkejut dengan tindakan saya ini. Karena saat itu saya berada di dunia rule horror. Di sini, siapa yang tidak mematuhi aturan akan langsung mati. Dan aturan pertama di dunia ini adalah tidak boleh membuka tirai. Ini adalah tahun 2055. Seluruh bumi diliputi oleh rule horror. Dunia aturan akan memilih peserta secara acak dari setiap negara. Jika berhasil, negara itu akan mendapatkan hadiah besar. Sebaliknya, hukuman aturan akan menimpa negara tersebut, membawa bencana yang tak terukur. Negara saya, negeri naga, sudah gagal 5 kali berturut-turut, yang menyebabkan banyak warga meninggal. Kali ini, saya yang berusia 18 tahun terpilih. Namun, saya yang tidak berpengalaman sama sekali tidak dianggap. Tapi mereka tidak tahu, mereka akan segera dipermalukan. Ternyata, setiap peserta yang pertama kali masuk ke dunia cerita horor akan mendapatkan satu kesempatan untuk menarik bakat. Dan saya mendapatkan bakat langka tingkat SSS yang tak ada duanya. Bakat, pembangkangan bawaan. Di dunia cerita horor, saya dapat mengabaikan aturan tentang benar atau salah. Ini benar-benar dibuat khusus untuk saya. Kami tidak akan berkembang dengan cara yang licik. Tapi jika berbicara soal tingkat pembangkangan, ini jelas soal nilai bonus. Saya merasa santai dan langsung berdiri untuk mengamati sekitar. Kali ini saya masuk ke dunia cerita horor yang bernama catatan dari ibu. Saya harus menilai sendiri benar atau salahnya informasi di catatan tersebut, untuk mengatasi ujian yang akan datang. Aturan 2. Di dalam kulkas ada daging sapi beku, namun lebih baik dimakan mentah. Jangan sekali-kali dipanggang hingga matang. Aturan 3. Jangan sekali-kali menyalakan lampu di kamar mandi. Aturan 5. Jangan pernah membuka pintu. Jangan buka pintu meskipun ada yang mengetuk. Tapi jangan pernah memberi nama. Aturan 7. Beri kucing mie. Jangan beri kucing makanan kucing. Aturan 8. Saat tidur malam bawa kucing tidur di samping. Jika tetangga sakit, beri mereka obat dan beri mereka makanan kucing. Temani mereka. Aturan 10. Jangan tonton TV. Setelah membaca aturan-aturan itu, saya berjalan cepat ke depan jendela. Kemudian, saya menarik tirai jendela. Sekarang, saya sedang dalam mode pemberontak. Melihat situasi ini, orang-orang yang menonton siaran langsung di luar juga merasa bingung. Apakah aturan pertama itu palsu? Sedangkan lebih banyak orang dari Dragon Country merasa sangat terkejut dengan penampilan saya. Begitu cepat saya bisa menilai kebenaran aturan tersebut. Ini benar-benar tidak seperti orang pertama kali masuk ke dunia cerita horor. Dragon Country selamat. Pada saat yang sama, negara-negara lain segera mengirimkan pemberitahuan kepada para peserta yang terpilih di negara mereka. Memberitahukan mereka bahwa aturan pertama itu salah. Mendengar kabar itu, peserta dari East Island segera menarik tirai, langsung membuka tirai. Namun, saat dia sedang menikmati sinar matahari, tiba-tiba polusi aneh menyerangnya. Beruntung dia mendapat kemampuan untuk menahan 3 serangan. Jika tidak, orang ini sekarang sudah berada di kuburan dengan rumput setinggi 1 meter. Namun, peserta dari beberapa negara kecil lainnya tidak seberuntung itu. Hal ini menyebabkan peserta dari negara lain menjadi lebih berhati-hati. Setelah 1 jam berlalu, tidak ada yang terjadi lagi. Aku merasa bosan dan bahkan sedikit lapar. Kemudian aku berdiri dan berjalan ke depan kulkas. Tapi waktu untuk menyelesaikan tantangan adalah 7 hari. Jadi 5 potong daging sapi jelas tidak cukup. Karena itu, untuk menghindari kelaparan, aku meraih mie. Dan tindakanku ini kembali mengejutkan semua orang di luar. Karena aturan ke-7 jelas tertulis, mie harus diberikan untuk kucing. Tapi aku tidak menghiraukannya. Aku malah memasak mie itu. Bahkan aku menambahkan telur. Namun, saat itu juga, seekor kucing jingga yang entah datang dari mana, sudah berdiri di belakangku dan menatapku. Kemudian melompat turun dari tempat tinggi, menepi di sampingku dan mengamatiku. Tatapannya penuh dengan cahaya yang manusiawi. Aku langsung mengangkatnya. Melihatnya begitu lucu. Tak bisa menahan diri dan memberinya nama yang menggoda. Mulai sekarang kamu akan disebut jelek. Si kucing mengeluarkan suara marah. Cahaya di matanya mulai tajam. Pada saat yang sama, dunia luar pun meledak karena kata-kataku ini. Karena aku kembali melanggar satu aturan. Memberi nama pada kucing. Tapi aku sama sekali tidak peduli bagaimana bentuk kucing itu. Di dunia aturan aneh ini, death rate dari catatan ibu mencapai 99%. Jika aku hanya menebak-nebak, pasti gagal. Tapi aku dilahirkan dengan sifat pemberontak. Aku hanya bisa terus memberontak. Jadi, tak peduli betapa menakutkannya pemandangan di depan, aku harus tetap maju dengan kepala tegak. Begitu memikirkannya, aku pun tak ragu lagi. Langsung melahap makanan dengan lahap. Setelah makan, aku bahkan bersendawa puas. Aku bahkan mulai mengagumi diriku sendiri. Bagaimana bisa masakan ini begitu enak? Setelah kenyang, aku melihat si jelek yang sedang menatapku. Aku langsung menaruh makanan kucing ke mangkuknya. Namun,
kucing itu jadi semakin aneh. Dari negara timur. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku sama sekali tidak peduli. Aku dengan santai pergi ke dapur untuk mencuci piring. Aku ingin teruskan pemberontakan ini. Melihat aku terus melanggar banyak aturan, negara-negara di dunia pun mulai bersenang-senang. Sementara itu, pejabat tinggi di Dragon Kingdom semakin panik. Apa yang sedang dilakukan oleh Ivan ini? Kucing itu adalah bagian yang sangat penting. Jelas tidak boleh memberi nama atau memberi makanan kucing. Sekarang, setelah kehilangan bantuan kucing, beberapa hari ke depan pasti akan sulit bertahan. Aku kira dia akan menjadi penyelamat untuk Dragon Kingdom. Tapi sekarang terlihat dia masih terlalu muda. Semua pejabat tinggi Dragon Kingdom merasa putus asa. Mereka sangat kecewa dengan penampilanku. Kemudian mereka harus menggunakan kesempatan berharga untuk mengingatkanku tentang perubahan kucing. Tapi tepat pada saat itu, layar besar tiba-tiba menampilkan berita terbaru. 6 negara, termasuk negara Yue dan negara Myanmar, pemilihnya ditelan oleh fenomena aneh. Dunia cerita horor akan segera datang. Melihat berita ini, semua orang terkejut. Barulah mereka sadar bahwa negara-negara lain pasti mengikuti tindakanku. Akibatnya, pemilih dari negara besar selamat berkat kekuatan mereka. Namun, negara-negara kecil semuanya terinfeksi. Ini secara tidak langsung mempercepat proses dunia horor. Dan saat ini, di dalam dunia horor, waktu sudah hampir tengah hari. Pemilih dari berbagai negara semua menatap steak, bingung. Ragu apakah steak harus dimakan mentah atau dimasak dulu. Tapi aku berbeda. Dengan senang hati langsung melempar steak ke dalam wajan. Lalu makan dengan lahap. Saat ini, si Bajo merasa beruntung selamat dari bencana. Sudah kehilangan cahaya manusiawinya. Matanya dipenuhi pembuluh darah. Menyiratkan sesuatu yang aneh. Melihat adegan ini, negara-negara di dunia segera mengirimkan pemberitahuan kepada pemilih mereka, menginformasikan bahwa aturan kedua itu salah. Namun, beberapa pemilih dari negara kecil belajar dari kesalahan aturan pertama. Memilih untuk makan mentah. Hasilnya langsung ditelan oleh fenomena aneh. Sekarang aku menjadi petunjuk jalan. Ini membuat pemilih dari Amerika, John, sangat marah. Dengan kemampuan STR yang ia peroleh, dia terus mengikuti di belakangku. Berguru padaku untuk membalikkan keadaan dalam beberapa hari ke depan. Saat aku melihat pemberitahuan dari Dragon Kingdom, aku juga menyadari negara lain meniru pilihanku. Tapi aku tidak peduli. Aku langsung mengangkat si Bajo dan memasukkannya ke toilet. Dengan tidak melihat si Bajo, aku merasa lebih tenang. Aku berbaring di sofa dengan posisi nyaman. Sambil berpikir, kenapa harus repot-repot bermain dengan kucing? Aku pun membuka TV. Kemudian, seekor babi kecil berwarna pink muncul di layar TV. Aku menonton dengan sangat menikmati. Tapi yang aku tidak tahu adalah, lihat adegan ini. Dunia luar langsung geger. Karena aku telah melanggar satu aturan lagi. Apa ini? Tindakan konyol, menonton babi nakal pink di dunia cerita horor. Ini sepertinya sedang berlibur. Sementara itu, di ruang rapat para pemimpin negara kecil, mereka panik. Hiroshi masih bodoh menebak-nebak aturan yang benar. Kenapa Ivan bisa begitu santai? Apa yang sebenarnya terjadi dengan John dari Amerika? Ivan mengomentari. Apakah dia rela Dragon Kingdom menungganginya? Ivan mengomentari. Saat ini, di dunia horor, pemilih dari negara kecil juga tidak tahan bosan dan membuka TV. Tapi di TV-nya muncul bukan babi nakal, melainkan seberkas fenomena aneh yang besar. Kemudian ia segera diseret ke dalam TV dan hilang sepenuhnya. Kemudian, sistem mengirimkan pemberitahuan. Karena pemilih negara tersebut tereliminasi, aturan dunia cerita horor mulai berlaku. Pada saat ini, para pemimpin dari berbagai negara tiba-tiba terbangun seperti disiram air dingin. Mereka mulai menebak-nebak apakah aku mendapatkan bakat tingkat tinggi. Karena dalam bakat tingkat tinggi ada yang bisa menghindari 3 serangan aneh. Namun saat ini aku sudah melanggar 3 aturan berturut-turut. Hal ini membuat para pemimpin Dragon Kingdom yang tadinya tenang, langsung merasa cemas. Sementara itu, di dalam dunia cerita horor, siang sudah berlalu. Pemilih dari negara kecil dan negara kinci sangat marah. Mereka ingin meniru aku tapi tidak berani mengambil risiko. Sementara aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Aku buru-buru berlari ke toilet. Makan mie dan steak membuatku sedikit mual. Namun saat memasuki toilet, aku menemukan ruangan itu gelap gulita. Dan di dalam bayangan, seolah ada sosok aneh yang bergerak-gerak. Jika mengikuti petunjuk aturan 3, dilarang menyalakan lampu saat menggunakan toilet. Tapi bagiku, tidak menyalakan lampu itu tidak mungkin. Tanpa ragu, aku langsung menyalakan saklar. Toilet langsung terang benderang, sangat bersih. Tidak ada hal aneh sama sekali. Hanya ada makhluk buruk yang melompat dari bawah kaki. Namun saat aku hendak duduk dengan nyaman, aku melihat ada beberapa goresan yang mirip dengan cakar kucing di dinding. Goresan-goresan ini membentuk kata mati. Aku segera mengenakan celana. Dengan marah aku berlari ke ruang tamu dan menangkap makhluk buruk itu. Kamu yang membuat goresan dan gambar sembarangan di dinding toilet, kan? Jika kamu tidak bisa menulis, jangan menulis. Jika aku menemukan kamu merusak sesuatu lagi, aku akan merebusmu. Sambil berkata begitu, aku memberinya 2 tamparan besar. Melihat matanya, dia masih terlihat agak tidak puas.
Aku langsung melemparkannya kembali ke toilet dan berteriak, "Diam, tidak peduli apa kamu itu. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu." Big Ivan, besok kamu akan mendapat balasan yang buruk. Dan tanpa terduga, ini kembali membuat penonton di dunia luar geger. Mereka mulai membahas, "Keren, benar-benar keren." Awalnya aku pikir Big Ivan akan merasa takut setelah melihat tulisan mati di dinding toilet. Tapi siapa sangka dia malah membalikkan tangan dan memberi 2 tamparan besar ke kucing. Kucing itu begitu lucu. Kenapa harus memukul kucing? 2 tamparan besar itu pasti sangat menyakitkan, kan? Sementara itu, pemilih dari Jepang, Mei Chuan Kuzi, yang sudah menahan diri sepanjang hari, akhirnya tak bisa menahan lagi. Dia buru-buru berlari ke toilet seolah-olah ingin buang air besar di celananya. Dia bahkan tidak menyalakan lampu. Melihat adegan ini, penonton di dunia luar yang sedang menonton siaran langsung, mereka semua menganggap ini adalah siaran yang penuh kejutan. Tapi begitu dia duduk di toilet dan siap untuk membuang segala sesuatu dengan bebas, tiba-tiba, berbagai hal aneh menyerangnya dengan cepat dari segala arah. Semua orang mengira dia akan mati. Tapi tiba-tiba, sebuah cahaya keemasan muncul di sekeliling tubuhnya, menahan serangan yang datang dari segala arah. Namun, sebelum dia bisa merasa lega, hal-hal aneh itu kembali menyerangnya. Sepertinya kekebalannya hanya sekali pakai. Tidak lama kemudian, ada tanda-tanda kehancuran. Mei Chuan Kuzi tidak bisa lagi peduli dengan hal-hal lainnya. Dia bahkan benar-benar berlari ke pintu toilet tanpa celana. Dengan cepat membuka sakelar. Begitu lampu menyala, keanehan itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Begitu banyak mata yang menyaksikan kejadian itu. Mei Chuan Kuzi sementara waktu menukar satu kesempatan kekebalan untuk keselamatannya. Melihat dia berhasil menghindari keanehan itu, pimpinan dari Jepang pun tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Namun mereka tidak tahu, Mei Chuan Kuzi yang selamat dari bahaya itu sama sekali tidak merasa senang. Karena sekarang dia hanya memiliki satu kesempatan kekebalan terakhir. Tapi dia masih cukup beruntung. Setidaknya dia masih selamat. Orang lain tidak seberuntung dia. Beberapa peserta dari negara kecil yang tidak menyalakan lampu langsung ditelan oleh keanehan. Dan seiring dengan eliminasi negara-negara kecil ini, sekarang hanya tersisa 6 negara besar dan 3 negara kecil yang masih bertahan. Sementara itu, di dunia aturan cerita seram, satu hari berlalu begitu saja. Pukul 10 malam, aku mandi dan segera berbaring di tempat tidur. Berbeda dengan peserta lainnya, aku terus membangkang. Sekarang dia menggigil di bawah selimut bersama saya. Aku kembali melanggar 2 aturan sekaligus. Aku langsung menurunkan jam dinding. Baru kembali normal setengah jam kemudian, menjadikannya sebagai jam alarm di meja samping tempat tidur. Meskipun aku bisa memakai jam dinding sebagai jam alarm, aku tidak tidur sambil memeluk kucing seperti peserta lainnya, melainkan membiarkan makhluk jelek itu tetap di ruang tamu dan membiarkannya berkembang biak. Ini berarti aku memilih jalan yang sepenuhnya berlawanan dengan mereka. Tengah malam, saat peserta lain tidur, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Namun, makhluk jelek di luar kamarku mengalami perubahan yang mengejutkan. Pertama, bulunya rontok dalam jumlah besar. Kemudian kulitnya robek. Sebuah bayangan berbentuk manusia merangkak keluar dari tubuhnya. Semua orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya bisa menebak itu seorang wanita berdasarkan rambut panjang dan tubuhnya. Begitu banyak mata yang menyaksikan dengan tegang di dunia luar. Dia menjelajahi seluruh ruangan. Penjelasan komik Dai Ivan. Dan kemudian hanya berdiri aneh seperti itu. Dan kemudian, melihat adegan ini, semua orang mulai berdiri diam. Penonton di dunia luar tidak bisa duduk diam. "Kakak, kenapa kamu sama seperti Dai Ivan? Sudah berapa lama? Masih belum ada pembaruan? Kamu sudah berdiri di sini lebih dari 3 jam. Kamu mau bergerak atau tidak? Jika kamu tidak bergerak segera, saya akan tidur." Tapi sebelum kata-kata itu selesai, wanita itu tiba-tiba menggerakkan bahunya. Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan teriakan tajam. Dan pada saat yang sama, semua layar siaran langsung menjadi hitam. Adegan ini membuat orang-orang di Longguo terkejut. Bagus, kantuk saya benar-benar hilang. Sekarang saya lebih terjaga daripada jika saya minum energi. Ibu saya bertanya mengapa saya belum tidur. Saya menunjukkan rekaman adegan itu padanya. Dan siaran langsungnya mati. Melihat makhluk jelek itu, penjelasan komik Dai Ivan, dia tidur dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi saat ini, para pemimpin Longguo tidak bisa duduk diam. Karena adegan tadi sangat aneh. Mereka harus serius memperhatikannya. Tapi ini juga membuktikan bahwa, tidak membawa makhluk jelek itu ke kamar tidur adalah pilihan yang benar. Kucing itu punya masalah besar. Segera mengirim pesan ke Dai Ivan untuk mengingatkan dia lagi agar menjauhi kucing itu. Pada saat yang sama, adegan siaran langsung yang aneh ini, juga muncul di ruang rapat pejabat tinggi dari berbagai negara dalam waktu 1 jam. Negara kecil Kowa yang sebelumnya mengejek Longguo, sekarang sangat senang. Mereka menilai bahwa perubahan aneh pada kucing adalah akibat dari pelanggaran aturan yang saya lakukan. Mereka semua berharap saya segera gagal. Sementara itu, pejabat tinggi AS menatap layar dengan pandangan meremehkan.
melihat gambar sambil mengangkat kepala mereka. Mereka percaya bahwa keberuntungan saya dan Long Guo sudah habis. Hanya pejabat tinggi dari Pakistan yang terlihat khawatir. Mereka terus memantau layar sambil memberikan semangat dan dukungan. Mereka bahkan mengirimkan telegram rahasia ke Long Guo, menyatakan bahwa mereka akan selalu berdiri bersama Long Guo. Pagi hari berikutnya, saya baru bangun dan sudah menerima peringatan dari pejabat tinggi. Ini adalah peringatan kedua tentang bahaya kucing. Apa yang sebenarnya mereka lihat semalam? Apakah tubuh makhluk jelek itu menyembunyikan seorang wanita? Namun, meskipun makhluk jelek itu benar-benar bagian dari sesuatu yang aneh. Selama saya terus memberontak dan melanggar aturan-aturan ini, maka ia seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa padaku sekarang. Jika tidak, seharusnya ia sudah menyerangku kemarin. Saya tidak mungkin masih hidup sampai sekarang. Saya merenung sejenak. Setelah berpikir dengan jernih, saya tidak lagi khawatir dengan perubahan makhluk jelek itu. Saya membuka pintu kamar tidur yang terkunci dan masuk ke ruang tamu. Melihat sekilas makhluk jelek yang sedang menjilat cakarnya di sofa, saya langsung menuju ke kamar mandi. Namun ketika saya masuk ke kamar mandi, saya menemukan bahwa kata mati yang ada di dinding semalam ternyata benar-benar hilang. Dindingnya sangat rata, seperti tidak ada goresan yang pernah muncul. Melihat ini, saya mulai curiga, ternyata makhluk jelek itu memang bermasalah. Bagaimana mungkin seekor kucing bisa dengan sempurna menghilangkan goresan-goresan itu? Ternyata, tidak bisa terlalu baik padanya. Kemudian saya pergi ke dapur untuk memasak mie, dan memberi makhluk jelek itu makanan kucing. Namun saat saya menikmati sarapan saya, tayangan langsung dari pemilihan peserta lain tiba-tiba hening seperti mati. Henti, tidak bisa membedakan apakah ini siang atau malam. Ini membuat pejabat tinggi dari berbagai negara di dunia luar merasa bingung. Hingga mereka menemukan bahwa saya dan Pasa memiliki kesamaan, yaitu kami berdua menurunkan jam dinding dan menggunakannya sebagai jam alarm. Ini berarti bahwa aturan nomor 4 ternyata adalah aturan yang ambigu. Di dunia aturan cerita aneh, salah mengingat waktu bisa berakibat fatal. Begitu batas waktu dilewati, hukuman yang diterima akan jauh lebih kejam dibandingkan eliminasi biasa. Pernah ada satu negara besar yang menghilang dalam semalam karena ini. Sekarang, melihat bahwa peserta dari negara mereka masih tidur, pejabat tinggi dari berbagai negara pun panik. Hanya pejabat tinggi dari Amerika yang tampak lebih rasional. Pejabat tinggi Amerika yang pertama kali mengirimkan petunjuk kepada peserta mereka. Negara-negara lain melihat hal ini dan segera mengikuti. Namun, seiring dengan para peserta yang satu persatu dibangunkan, kesempatan petunjuk yang sangat berharga itu habis terpakai semuanya. Sekarang, selain Dragon Negara dan Pakistan, yang masih memiliki satu kesempatan petunjuk terakhir, negara-negara lain sudah tidak memiliki kesempatan petunjuk lagi. Mereka yang ada di luar layar hanya bisa menjadi penonton. Sementara di dalam dunia cerita aneh, peserta yang telah dibangunkan kini juga mengerti apa yang terjadi. Mengenai keunggulan saya yang kembali di depan John dari Amerika, mereka sangat marah. Seperti halnya protagonis dalam film yang tiba-tiba dikesampingkan oleh pemeran pembantu. Hal ini membuatnya tidak bisa menerima. Namun yang tidak dia tahu adalah ini bukan Hollywood. Di sini, saya yang berubah menjadi pahlawan pemberontak adalah protagonis utama yang sebenarnya. Sementara itu, Mei Chuan Kuko dari Jepang masih belum paham situasinya. Masih mengira saya adalah badut yang tidak penting. Dia sudah mantap mengikuti John dari Amerika tanpa ragu. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Setelah sarapan, saya kembali menyalakan televisi dan melanjutkan hidup santai saya. Sementara itu, peserta lainnya tidak bisa begitu santai dan harus menyusun strategi. Segera menyusun semua informasi yang telah didapatkan. Di catatan yang ditinggalkan ibu hanya ada 10 aturan. Dari yang terlihat sejauh ini, aturan 1, aturan 6, aturan 7, dan aturan 10 adalah benar. Aturan 10 adalah benar, aturan 2 dan 3 salah. Aturan 4 memiliki kebenaran dan kesalahan. Sedangkan aturan 5 dan aturan 9 masih belum bisa dipastikan. Namun jelas ada kontradiksi. Aturan 5 juga memiliki poin yang sangat aneh. Tapi apakah bisa membuka pintu untuk tetangga? Tapi bagaimana bisa memastikan yang mengetuk pintu itu tetangga? Bukan hal-hal aneh lainnya? Pada saat itu, hampir pada waktu yang sama, semua ruangan tempat para terpilih berada tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras. Suara yang tiba-tiba itu membuat mereka terkejut hingga tidak berani mengeluarkan suara. Hanya aku yang sedang menonton Bear Adventures berteriak keluar pintu. Siapa itu? Ini saya. Saya tetanggamu. Aku mendengar suara dari luar. Terdengar seperti seorang pria yang cukup sopan. Aku pun berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Saat aku masih kebingungan dan menoleh ke sekitar, sosok yang aneh tiba-tiba muncul. Dengan cepat menyerangku. Dan tepat pada saat itu, dengan suara teriakan dari dunia luar yang tak terhitung banyaknya, layar siaran langsung menjadi gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang di negara naga langsung jatuh terduduk di tanah dan menangis histeris. Mata mereka penuh dengan keputusasaan, karena mereka tahu aku sudah tereliminasi. Cerita horor aturan akan segera datang, dan negara naga akan menghadapi bencana besar.
Sementara itu, beberapa negara yang dipimpin oleh negara Amerika juga melihat gambarku. Mereka bersorak senang, bertepuk tangan dan tertawa bahagia. Mereka semua berpikir bahwa keputusanku yang terburu-buru ini telah menyebabkan negara naga kehilangan semua harapan, dan era negara naga akan segera berakhir. Dengan ekspresi penuh ejekan, mereka menyatakan ingin melihat kehancuran kami dengan mata kepala sendiri. Waktu pun berlalu 5 menit. Namun, yang mengecewakan negara lain dan membuat negara naga terkejut adalah cerita horor aturan tidak terjadi. Semua hal berjalan seperti biasa. Pada saat ini, semua orang terdiam dan terkejut, karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Namun, orang-orang di negara naga tetap menatap layar siaranku, dengan harapan keajaiban akan terjadi. Namun, pada detik berikutnya, keajaiban itu benar-benar terjadi. Setelah gambar saya gelap selama 10 menit, ternyata benar-benar pulih normal. Melihatku yang tak terluka sama sekali, seluruh negara naga langsung bersorak kegirangan. Ku pun tertawa besar dan memberi kabar baik. Maaf, saya baru saja diserang oleh hal aneh. Layar saya juga disekat oleh hal aneh. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Dan ucapanku yang sombong benar-benar membuat seluruh negara naga heboh. Apa? Cuma diserang oleh hal aneh? Kamu ngomongnya terlalu santai. Aku beri nilai sempurna untuk kepalsuan ini. Tidak takut kamu sombong. Kalimat ini benar-benar membuat negara naga bangga. Ini pertama kalinya ada yang berani begitu meremehkan hal aneh. Tapi ada yang senang, ada yang sedih. Melihat aku kembali dengan selamat. Negara-negara yang dipimpin oleh negara Amerika mulai kocar-kacir. Si kecil gak lebih parah lagi, menepuk dada dan berteriak tentang konspirasi. Sementara itu, di dunia horor, suara ketukan pintu masih terus berlanjut. Karena selain aku yang berani bangkit dan membuka pintu, peserta lainnya masih merapat di sofa, gemetar ketakutan. Namun, karena mereka tidak memberi respon dalam waktu lama, suara ketukan pintu di luar berubah menjadi suara benturan pintu. Sebuah suara keras membuat peserta dari negara Kimchi, Park Bucheng, memeluk kepalanya dan hampir menangis. Dengan mata merah, dia berteriak keluar pintu. Jangan ketuk lagi, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Begitu kata-katanya selesai, suara benturan pintu di luar benar-benar berhenti seketika. Namun, ketika Park Bucheng berpikir semuanya aman, tiba-tiba sebuah pedang besar memotong pintu dalam sekejap. Adegan yang sangat menegangkan ini membuat Park Bucheng ketakutan hingga kehilangan kendali. Berkelindung di sofa, Park Bucheng hanya bisa mengoceh ketakutan. Melihat Park Bucheng yang begitu takut, orang-orang di negara naga tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Segera menyerbu dengan hujan kata-kata. Saat itu, para pejabat tinggi negara Kimchi melihat komentar-komentar di layar. Mereka sampai pusing dan hampir pingsan. Seperti makan oli dari sisa-sisa yang dikeluarkan oleh Park Bucheng, terasa sangat tidak enak. Begitulah keadaan berlanjut selama 30 menit. Pintu di luar akhirnya kembali tenang. Namun, suasana hati semua orang masih tegang. Takut jika aneh-aneh itu tiba-tiba merobek pintu dan menghancurkan mereka. Hanya saya yang santai, menikmati steak dengan tenang sebelum berencana tidur di sofa. Namun, pada saat itu, suara ketukan pintu terdengar lagi. Saya mendengarkan suara di luar dan masih terdengar sangat normal. Dan sama sopannya seperti pagi tadi. Namun, kesopanan ini membuat saya agak kehabisan kata-kata. Satu kali saja tidak cukup, kenapa datang lagi? Sebenarnya, ketika saya pertama kali bersiap untuk membuka pintu, saya sudah bisa menilai bahwa orang di luar bukanlah tetangga saya. Tanya saja, bagaimana mungkin tetangga di dunia cerita hantu berbicara dengan nada suara manusia normal? Hanya entitas aneh yang akan menggunakan nada suara manusia untuk membujuk orang membuka pintu. Namun meskipun saya tahu bahwa orang di luar bukan tetangga saya, karena aturan kelima yang melarang membuka pintu, saya harus melawan itu dan membuka pintu. Hanya dengan bertindak secara melawan arus, barulah saya bisa mendapatkan perlindungan dari kekuatan ilahi. Dengan persiapan yang matang, saya membuka pintu sekali lagi. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya. Di luar pintu ternyata tidak ada siapa-siapa. Mungkin entitas aneh ini hanya sedang menjalani prosedur. Tahu bahwa tidak bisa menyakiti saya, jadi langsung menyerah. Melihat ini, saya hanya bisa geleng kepala. Saya sudah mempersiapkan mental begitu lama untuk membuka pintu. Dan kamu malah tidak menyerang saya. Sungguh tidak profesional. Sementara itu, di dunia luar, orang-orang di Dragon Country melihat saya dibully oleh entitas aneh namun masih berani membuka pintu. Mereka sangat mengagumi saya. Sementara itu, di sisi pemilih dari negara Kimchi, Park Buseong, juga mendengar suara ketukan pintu yang datang lagi. Semua orang berpikir dia akan seperti pertama kali, bersembunyi di sofa seperti ayam. Dia malah tertawa sebentar sebelum berjalan langsung menuju pintu. Ternyata, dia sudah begitu tertekan akibat pintu yang dipukul dengan kapak pertama. Begitu di luar dunia, semua mata tertuju padanya. Park Buseong tanpa ragu langsung membuka pintu. Namun berbeda dengan saya, tayangan langsung Park Buseong langsung menjadi gelap. Lalu terdengar suara dingin yang terdengar di seluruh dunia. Pemilih dari negara Kimchi Park Buseong telah ditelan oleh entitas aneh. Dunia cerita hantu akan segera datang. Hitung mundur dimulai. Saat itu dunia luar pun terkejut.
dan mulai berdiskusi. Mengapa keduanya membuka pintu dengan cara yang sama? Di dunia cerita hantu, Ivan bisa selamat dari serangan entitas aneh. Namun hasil yang diterima oleh Park Buseong sangat berbeda. Tapi para pejabat dan rakyat negara Qingqi tidak bisa begitu santai. Mereka semua menyampaikan salam hangat kepada Park Buseong. Sialan, Park Buseong yang sialan bahkan bisa takut sampai jadi bodoh hanya karena suara ketukan pintu. Cerita hantu akan segera datang. Aku sangat berterima kasih pada leluhurmu. Melihat negara Qingqi yang telah mengolok-olok kita berkali-kali, akhirnya terjatuh dalam cerita hantu aturan. Orang-orang di Dragon Country semuanya bertepuk tangan. Dengan tereliminasinya negara Qingqi, sekarang hanya ada 2 negara kecil yang tersisa di dunia cerita hantu. Satu adalah negara yang sebelumnya bersikap ramah pada Dragon Country, Pakistan. Yang lainnya adalah Jepang. Dari pengalaman, negara besar memiliki lebih banyak informasi tentang cerita hantu aturan dibandingkan negara kecil. Itulah sebabnya pemilih dari negara besar lebih tenang saat menghadapi masalah, dibandingkan pemilih dari negara kecil. Tapi dunia cerita hantu itu rumit dan beragam. Meskipun negara besar mempelajari informasi ini dengan sangat mendalam, tidak ada jaminan bahwa tantangan akan selalu berhasil. Di dunia cerita hantu, 2 kali berturut-turut kejadian ketukan pintu, membuat para pemilih yang masih hidup menjadi lebih hati-hati. Tapi ketika mereka merasa tidak akan ada ketukan ketiga, ketukan pintu ketiga tetap datang. Kali ini ketukan pintunya terjadi pada pukul 7 malam. Ketukan pintu yang terdengar lagi, membuat para pemilih dari berbagai negara kembali tegang. Kali ini masih ada orang yang mengaku sebagai tetangga yang datang untuk meminjam makanan kucing. Mereka menawarkan untuk menukar dengan makanan. Saya menyadari bahwa kali ini mungkin benar-benar tetangga saya. Namun makanan saya sudah lebih dari cukup. Jadi saya bangkit dan berjalan ke depan pintu untuk menolaknya dengan tegas. Setelah mendengar jawaban saya, tetangga itu terkejut. Setelah memastikan bahwa saya benar-benar tidak akan membuka pintu, langkah kakinya mulai perlahan menghilang ke tangga. Sementara itu, lihatlah negara lain. Di Amerika, John melakukan hal yang sangat berbeda dari saya. Tidak mungkin. Dia memilih untuk membuka pintu dan menukar makanan dengan tetangga. Tersembunyi di sofa, gemetaran, menampilkan dengan jelas apa yang disebut dengan kepala kura-kura. Namun tepat saat orang-orang mengejek dan mengira dia akan lolos begitu saja, sebuah kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Dalam komik Daiyuan, tampak sebuah bayangan seperti tentakel yang dengan suara ketukan pintu dari tetangga menyelinap masuk ke dalam rumah. Tapi saat bayangan aneh itu menyerang Ricuan, sebuah lingkaran cahaya kemasan kembali menyala. Bayangan aneh itu gagal, dan di luar dunia, penonton dari Longguo yang sedang menonton siaran langsung melihat Ricuan yang sekali lagi lolos dari serangan aneh. Mereka mulai berdiskusi dengan sangat intens. Dia masih selamat, benar-benar beruntung. Apa sebenarnya lingkaran cahaya di tubuhnya itu? Apakah itu kekuatan yang didapatkan? Saya hitung, lingkaran cahaya ini muncul 3 kali. Tidak diragukan lagi. Ini pasti kekuatannya, dan kekuatan ini bisa menghalau serangan aneh. Ini setidaknya kekuatan level A ke atas. Sungguh beruntung sekali dia. Dia benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Setiap kali Daiyuan bertindak tak terduga, pas sebenarnya kekuatan yang dia dapatkan. Hari kedua di dunia cerita hantu berlalu dengan diam-diam di tengah perbincangan orang banyak. Hingga saat ini, dalam komik Daiyuan, masih ada 7 pemilih yang tersisa di dunia cerita hantu. Mereka adalah saya dari Longguo, John dari Amerika, Pasa dari Bataiguo, Aidra dari negara matahari terbenam, Arthur dari negara sepak bola, Adolf dari negara Paris, dan Rier dari negara pulau kecil. Pada pagi hari ketiga, setiap pemilih terbangun dengan suara alarm. Namun ketika mereka kembali melihat catatan yang ditinggalkan ibu mereka menyadari ada beberapa aturan baru yang ditambahkan. Aturan 11, kucing akan melindungimu, namun ia juga bisa menyakitimu. Aturan 12, jika kamu menemukan kucingmu bertindak aneh, segera bunuh dia. Aturan 13, terkadang akan ada wanita aneh di rumahmu. Cobalah untuk berkomunikasi dengannya, dan Anda bisa sepenuhnya mempercayainya. Aturan 14, waktu akan menjadi bingung. Anda tidak bisa terus bergantung pada jam. Aturan 15, Anda boleh keluar, tapi Anda harus terus memantau sepatu Anda. Aturan 16, jangan mengunci pintu kamar tidur Anda. Aturan 17, tidak ada apa-apa di balkon. Tidak peduli suara apa yang Anda dengar, jangan penasaran. Aturan 18, ibu tidak akan kembali. 7 hari kemudian, buka pintu, dan semuanya akan berakhir. Dan kedatangan 8 aturan baru yang tiba-tiba ini, membuat para terpilih merasa terperangkap. Karena 2 aturan pertama membuat mereka merinding ketakutan. Di mata para terpilih lainnya, kucing selalu dianggap sebagai karakter yang baik. Dan kecuali saya, mereka semua sudah tidur dengan kucing mereka selama 2 hari. Tapi munculnya aturan 11 dan 12. Namun itu membuat mereka merasa dingin di punggung. Setelah saya bangun dan melihat aturan baru, saya semakin merasa ada yang tidak beres dengan monster jelek di sofa. Namun saya sama sekali tidak panik. Setelah menamparnya 2 kali dengan keras, saya berkata kalau hari ini ingin makan daging.
Ekspresi menyeramkan membuat monster jelek itu menjerit, lalu dengan cepat melarikan diri ke kamar mandi. Namun saat saya berdiri di dekat jendela berpikir, bagaimana seharusnya saya menangani monster jelek itu? Tiba-tiba saya melihat ada boneka di balkon. Boneka itu bukan dari kain, lebih mirip dari kulit. Saya bingung. Apakah monster jelek itu yang menaruhnya? Tapi kan tadi malam tidak ada. Berkata seperti itu, saya berjalan dan mengambil boneka itu. Namun begitu saya mengangkatnya, saya merasa tangan saya tiba-tiba dingin. Ketika menoleh ke bawah, saya baru menyadari bahwa boneka itu sudah dipenuhi darah segar. Dan darah segar itu bahkan seperti belatung yang merayap ke tangan saya. Tapi untungnya saya selalu dilindungi oleh kemampuan saya. Di telapak tangan saya muncul cahaya keemasan yang lembut. Dan darah itu pun menghilang. Namun kulit di boneka itu mulai membusuk dan terkelupas. Darah kembali menyembur keluar. Apa benda menjijikkan ini? Benar-benar bikin mual di pagi hari. Saya berkata sambil melemparkannya ke toilet. Tindakan saya ini membuat orang-orang di dunia luar ikut berdebat. Karena saat itu monster jelek masih di toilet. Apakah boneka ini juga bagian dari hal aneh itu? Apakah Daivan berniat menggunakan hal aneh untuk melawan hal aneh? Sungguh hebat. Daivan sudah berhasil menguasai semua bamboo shoots. Bamboo shoots sama dengan a metaphor for opportunities. Sementara itu, momen di mana saya mengatasi serangan dari boneka itu juga terlihat oleh orang yang cerdik. Petinggi Amerika Serikat percaya bahwa kemampuan saya setidaknya level S. Karena sejauh ini, saya dan Nichikawa keduanya dapat kebal terhadap serangan aneh. Namun, jumlah kebal saya sudah lebih dari 3 kali. Mereka juga sadar saya bukan lawan yang mudah. Mereka hanya berharap agar pemilih dari negara mereka, John, dapat segera mengalahkan saya dan menyelesaikan ujian pertama. Sementara di dunia cerita aneh, John dari Amerika Serikat sedang bingung apakah akan menggunakan kemampuan level S miliknya. Dia memiliki 3 kesempatan untuk membedakan aturan yang salah. Selain itu, kemampuan ini memberinya hak untuk berkomunikasi dengan pemilih lainnya selama setengah menit. Namun, 2 kesempatan pertama sudah dia gunakan dalam 2 hari terakhir. Jadi sekarang dia hanya memiliki 1 kesempatan tersisa. Saat ini dia sedang bingung. Apakah dia harus menggunakan kesempatan terakhir ini untuk membedakan apakah kucing itu baik atau buruk. Namun akhirnya dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Karena terlepas dari apakah kucing itu berperan baik atau buruk, sekarang dia harus tetap waspada terhadapnya. Jadi menggunakan kesempatan untuk membedakannya tidak akan banyak artinya. Dan aturan ke-10 adalah yang paling penting. Waktu tantangan di dunia cerita aneh memang 7 hari. Tapi jika ini adalah aturan yang menyesatkan, maka bisa dengan mudah menjadi sia-sia. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan terakhirnya pada aturan ke-10. Dengan kekuatan kemampuan yang aktif, kesempatan untuk membedakan digunakan habis. Sebuah petunjuk muncul di atas kertas yang ditinggalkan oleh ibunya. Aturan 18 salah. Kemudian John menghela napas lega. Seperti yang diduga, ini memang aturan yang salah. Daivan dari Dragon Country pasti tidak akan menyangka. Namun, tepat ketika dia tersenyum lebar dengan wajah gembira, tiba-tiba terdengar tangisan bayi dari balkon. John terlihat bingung. Tubuhnya tak bisa menahan diri untuk ingin membuka tirai jendela dan melihat. Namun, pada saat itu, kucing muncul dan menghalangi dia. Dengan suara meow-meow terus-menerus. Apakah kamu ingin mengingatkanku untuk tidak pergi? John berjongkok dan membelai kucing itu. Dan di bawah tatapannya, kucing itu benar-benar menganggukkan kepala. Melihat pemandangan ini, John menyadari bahwa kucing itu benar-benar akan melindunginya. Tapi tentu saja, itu bukan hanya kucing biasa. Sebenarnya, meskipun kucing itu tidak muncul, John juga tidak akan berani pergi ke balkon untuk melihat. Karena aturan ke-17 sangat jelas tertulis. Jangan merasa penasaran dengan balkon. Sebenarnya, berpura-pura ingin melihat ke balkon, hanya untuk memeriksa reaksi kucing itu. Sementara itu, di rumah para pemilih lainnya, suara tangisan bayi juga terdengar. Tidak perlu dikatakan lagi, Kichuan. Dalam situasi seperti ini, reaksi pertamanya adalah gemetar. Dia bukan tidak ingin memeriksa, dia hanya tidak berani. Dan mengenai suara yang tiba-tiba muncul di balkon, sebagian besar pemilih memilih untuk tidak menghiraukannya. Namun, Adolf dari negara Bari, karena sarafnya yang tegang, pikiran yang kacau membuatnya menarik tirai. Begitu dia melakukannya, tanpa sempat bereaksi, boneka itu sudah terbang ke arahnya. Kemudian suara dingin dari sistem terdengar. Pemilih dari negara Bari, Adolf, ditelan oleh makhluk aneh. Dunia cerita horor akan segera datang. Hitung mundur dimulai. Kekalahan Adolf membuat rakyat Bari langsung terperangah dalam ketakutan. Namun, para pejabat tinggi masih cukup tenang. Mereka segera mengirimkan pemberitahuan ke seluruh negeri. Mengaktifkan chip pengamanan tingkat pertama. Semua data yang terkait dengan catatan ibu disalurkan. Segera disalurkan ke pikiran rakyat. Ini juga perbedaan antara negara besar dan negara kecil. Negara besar menguasai teknologi chip, dapat langsung mengirimkan data kepada rakyat. Dengan cara ini, mereka dapat mengontrol jumlah korban jiwa rakyat dengan lebih efektif. Dan semua hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya.